Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman semua, pada kali ini kita akan membahas tentang YouTube ini. Bagi YouTuber pemula itu merasa tidak ada direkomendasikan. Tidak ada muncul videonya pada analitik saat dilihat analitik tidak ada orang yang menonton. Bahkan menontonnya sudah 2 hari, 3 hari tidak ada penontonnya. Jadi apa penyebabnya demikian? Dan jadi bagaimana sebenarnya seorang YouTuber pemula itu akan ramai pengunjung daripada konten-kontennya atau video-videonya. Jadi kita para YouTuber pemula, kita harus mempunyai modal. Modal utama kita adalah kita harus membuat video sesering mungkin. Membuat video sesering mungkin, upload video, buat video, diedit, lalu dimasukkan ke YouTube. Itu tugas kita sebagai YouTuber pemula. Tetapi banyak para YouTuber pemula patah di jalan, tidak mau meneruskan atau melanjutkan kontennya, tidak mau membuat video, tidak mau berkreasi lagi di dalam aplikasi YouTube. Itu disebabkan gara-gara ya namanya manusia pasti ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Seperti pada akun saya ini, pernah juga vakum, sudah 2 kali vakum. Yang pertama, gara-gara tidak keurus. Yang kedua, gara-gara penonton sepi. Penonton sepi gimana? Pada vakum yang kedua kali ini, saya tidak aktif lagi di YouTube beberapa bulan karena itu penonton saya sangat sepi. Walaupun AdSense saya sudah digabungkan dengan akun-akun YouTube, beberapa akun YouTube, tapi saya tidak merasa seimbang antara kesibukan membuat video dan penghasilan yang didapat. Akhirnya saya vakum di YouTube Creator ini. Dan saya memang tetap aktif di YouTube, tetapi tidak sama YouTube Creator ini, tapi di beberapa channel. Jadi penyebab sepinya tersebut sudah dikemukakan, sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, itu diakibatkan oleh penggemarnya banyak lari ke TikTok. TikTok itu menghasilkan cuan. Tetapi orang sudah mulai menurun di TikTok karena TikTok itu sekarang sangat mudah sekali memberikan peringatan atau memberikan pelanggaran pada kreator TikTok tersebut. Sementara peraturan tidak jelas. Jangan mengajak seseorang untuk naik, misalnya kita mengadakan live streaming, jangan mengajak seseorang untuk bergabung atau berteman dengan kita, tapi tidak jelas kata-katanya itu bagaimana. Padahal kita saat live tidak ada mengajak, tetapi kita dapat teguran mengajak. Ditanya sama teman-teman, saat teman-teman live kita ikuti, kita bertanya, kita masuk ke dalam roomnya. Memang banyak seperti itu. Jadi peraturan TikTok itu sudah mulai amburadul, tidak bekerja maksimal mesinnya itu. Jadi semua orang dikasih pelanggaran, semua orang kasih pelanggaran, padahal orang merasa tidak melanggar. Saya membaca pedoman live di komunitas TikTok tersebut juga tidak jelas, ngambang aturannya tersebut. Nah, jadi itu yang menyebabkan banyak orang sekarang sudah beralih lagi, sudah mulai tidak aktif. Beberapa orang mungkin sekarang mungkin belum banyak, tetapi sudah mulai mengatakan, saya berhenti aja. Karena buat akun sudah banyak ribuan followernya, akhirnya akunnya dibandit atau hapus live-nya secara permanen. Sementara teman-teman yang di TikTok itu yang menghasilkan cuan itu adalah di pengadaan live streamingnya. Oke, kita balik kepada topik kita, pembahasan topik kita. Kenapa di YouTube sepi waktu dulu? Sudah tahu bahwa itu disebabkan oleh karena aplikasi TikTok sudah sedang ramai-ramainya diserbu oleh para masyarakat dunia. Jadi YouTube mengalami penurunan daripada penontonnya. Itu salah satu penyebabnya. Jadi setelah saya perlihatkan, saya telah pantau di beberapa channel di akun saya satu, memang terjadi penurunan. Bahkan yang senior-senior sudah jutaan subscribernya juga mengalami penurunan daripada penontonnya.
pendapatannya otomatis juga menurun. Jadi itu makanya orang sudah beralih ke TikTok. Jadi setelah mengalami semua di TikTok seperti itu, pada saat ini orang sudah kembali lagi ke YouTube. Sudah mulai berangsur-angsur ke YouTube. Terbukti pada pendapatan saya, pada penonton saya di beberapa channel, pada channel saya yang satunya lagi, itu meningkat. Penonton meningkat, pendapatan juga meningkat. Dari penurunan, bukan peningkatan dari awal. Pendapatan biasanya meningkat terus, akhirnya menurun down, jatuh. Itu diakibatkan oleh penyebab yang utama tadi karena orang menyerbu aplikasi TikTok. Jadi itu penyebabnya. Jadi setelah down, pendapatannya jatuh drastis, akhirnya saya tidak berkonsentrasi khusus di YouTube ini. Namun tetap saya mengupload video untuk menjaga supaya akun kita tidak mati di YouTube ini. Jadi kita tetap aktifkan. Begitu juga pada YouTube Creator ini tetap saya aktifkan. Berapa lamanya akun kita akan ditutup oleh YouTube? Akun kita ini ditutup oleh YouTube itu selama 6 bulan. Apabila terdeteksi tanggal pembuatan video terakhir 6 bulan, setelah 6 bulan kita tidak ada upload video lagi, itu akan mengakibatkan terdeteksinya 6 bulan oleh YouTube, itu mengakibatkan akunnya akan diputuskan, akan dinonaktifkan. Itu apabila teman-teman sudah merasa bosan main YouTube, janganlah dihapus akunnya. Lebih baik akunnya itu dihidupkan terus dengan cara mengaktifkan atau memposting video atau mengupload video pada akunnya itu. Misal 1 kali 5 bulan, itu akunnya akan tetap aktif. Seperti akun saya ini, YouTube Creator ini saya aktifkan kembali karena saya merasa video-video pada akun ini sudah mulai bermunculan. Jadi sudah mulai bermunculan karena gara-gara TikTok itu gampang memberikan pelanggaran pada kreatornya, akhirnya orang-orang semua udah kembali ke YouTube. Seperti TikTok dulu ada TikTok affiliate, itu orang sangat tertarik di situ, lari ke situ. Bahkan ada yang belum mengetahui itu TikTok katanya itu permainan anak-anak yang goyang-goyang aja. Setelah itu ternyata TikTok itu menghasilkan uang juga bagi orang tua, dewasa, anak-anak, remaja, bahkan orang-orang kakek-kakek, nenek-nenek bermain TikTok, bukan goyang-goyang. Kadang orang berpendapat di TikTok itu hanya goyang-goyang karena mereka melihat itu yang goyang-goyang itu anak muda, anak kecil, anak angus-ingusan. Ya, memang goyang-goyang hobinya. Tapi kita juga memberikan edukasi pada alamat TikTok tersebut. Tapi sekarang sudah kembali lagi. Orang sudah kembali lagi ke YouTube. Jadi bagi teman-teman, bagi para YouTuber pemula, jangan lupa untuk mengupload video pada YouTube-nya. Karena YouTube ini sudah berbenah diri, jadi kita aktifkan. Kapan video kita akan dipromosikan? Dari dulu sebetulnya namanya kata kunci, namanya apalah itu macam segalanya, itu tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh sekali tersebut adalah apabila video kita bermanfaat bagi orang lain dan viral, itu bisa langsung meledak itu penontonnya, bisa langsung banyak. Tetapi kalau tidak dicari orang, tidak viral saat itu, penontonnya akan sepi, penontonnya tetap sepi. Jadi bagaimana kalau kita ini orang awam, orang biasa saja, ingin berkembang, ingin berkarir di YouTube, itu kita harus upload video setiap hari, Setelah beberapa hari, bahkan bertahun, baru orang bisa melihat videonya itu bermunculan di analitik. Bukan segampang yang dipikirkan oleh orang-orang yang baru masuk ke dunia YouTube. Bukan itu. Saya saja di akun saya tersebut, akun saya yang satu lagi itu, kemarin baru naik videonya, penontonnya, baru 4 hari 1000-an yang nonton, itu belum gajian 1 bulan. Karena sepinya penonton tadi. Sekarang mudah-mudahan ke depannya akun saya tersebut bisa gajian per bulannya, karena sekarang sudah lama juga akunnya, videonya sudah lama juga, dan sekarang orang sudah mulai kembali kepada YouTube. Jadi tugas kita sebagai pemula harus membuat video. Akhirnya lambat laun kita harus memperhatikan isi konten kita, lambat laun nanti kita akan
berkembang juga, akan berpenghasilan juga. Jadi para YouTuber pemula silahkan upload video tiap hari. Jangan mengharapkan baru diupload langsung meledak, langsung viral. Tidak akan mungkin terjadi hal demikian. Kecuali Anda seorang public figure ataupun seorang artis mungkin bisa. Tapi kalau kita hanya sebagai seorang biasa saja, orang-orang biasa, orang awam biasa, itu kita harus butuh kesabaran. Jadi YouTuber pemula harus aktif untuk membuat video. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.